mempermalukan Arema dengan 10 pemain, Bojan Hoda mengaku puas dan bahagia mentalitas juara masih ada. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung melakukan comeback dramatis saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan ke-6 Super League 2025-2026. Persib yang harus bermain dengan 10 pemain ketika Frans Putros melakukan pelanggaran profesional di menit 62 kepada Paulinho, berbuah kartu merah langsung dari wasit. Meski begitu, Maung Bandung dengan dramatis melakukan comeback pada menit tambahan waktu. Sepak pojok William Marcilio diteruskan bek Italia Federico Barba untuk mencetak gol kemenangan 2-1. Usai laga, pelatih Persib Bojan Hoda menilai timnya memang pantas menang, karena lebih banyak menciptakan peluang. Pada paruh pertama pada dasarnya Maung Bandung lebih dominan meski harus kecolongan 1 gol lewat satu-satunya peluang Singoedan. Itu membuat pekerjaan tim lebih ekstra. Pelatih asal Kroasia tersebut mengapresiasi perjuangan anak-anak asuhnya, DNA atau mentalitas juara tak hilang dari tim Persib yang bisa comeback. Dirinya cukup senang dengan performa pemainnya terkecuali kartu merah yang didapat oleh bek timnas Irak Frans Putros. Secara keseluruhan kami memang pantas untuk menang, karena di luar kami kebobolan 1 gol, tapi punya 2 peluang mengenai tiang gawang, salah satunya itu dari Beckham. Di babak pertama kami bermain dengan baik, pada dasarnya mereka hanya memiliki 1 peluang tapi itu bisa menghasilkan gol. Kami harus bekerja lebih untuk ini juga menjadi pertandingan kedua kami hanya dalam 4 hari. Pada akhirnya kami tadi bermain bagus dan saya cukup senang di pertandingan tadi, masalahnya kami tadi mendapatkan kartu merah, tapi pada akhirnya bisa mencetak gol. Setelah itu, kami juga bertahan dengan cukup baik dan saya rasa secara keseluruhan merasa senang, ungkap Bojan Hoda. Patrick Kluivert diambang pemecatan jika gagal loloskan Indonesia ke Piala Dunia, Coach Justin langsung bereaksi. Seperti yang diketahui, tekanan besar kini mulai mengarah kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ya, jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang krusial, muncul desakan dari publik agar PSSI bersikap tegas dan siap memecat sang pelatih jika gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Menanggapi hal ini, pengamat sepak bola ternama, Justinus Laksana atau Coach Justin, memberikan reaksinya. Ia dengan tegas menilai bahwa memecat Kluivert jika gagal adalah sebuah tindakan yang tidak adil, mengingat waktu persiapan yang sangat minim. Dalam sebuah perbincangan di salah satu podcast, Coach Justin menyoroti betapa beratnya tugas yang langsung diemban oleh Patrick Kluivert sejak awal kedatangannya. Ia dihadapkan pada laga-laga penentuan tanpa adanya pemusatan latihan yang ideal. Ia menekankan bahwa seorang pelatih membutuhkan proses dan tidak bisa dinilai secara instan. Patrick Kluivert mana ada TC, lawan Australia cuma 2 hari, ini FIFA Matchday pertama dia, langsung 2 match yang menentukan. Fair nggak kalau seandainya kita nggak lolos kita pecat dia? Pelatih itu bukan tukang sulap, ungkap Coach Justin. Coach Justin kemudian membandingkan situasi Kluivert dengan pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Ia mengakui bahwa dari segi organisasi pertahanan dan fisik pemain, tim warisan STY memang lebih unggul. Namun, ia mengingatkan bahwa keunggulan tersebut adalah hasil dari proses panjang selama bertahun-tahun, dengan banyak TC dan kesempatan menangani tim di berbagai level umur. Sebaliknya, Kluivert langsung dilempar ke pertandingan-pertandingan penting. Coach Justin juga menepis keras tudingan bahwa ia membela Kluivert hanya karena sama-sama berasal dari Belanda. Pada intinya, Coach Justin mengajak para pendukung timnas Indonesia untuk lebih bersabar dan memberikan waktu bagi Patrick Kluivert. Di tengah ekspektasi publik yang setinggi langit untuk bisa lolos ke Piala Dunia, ia mengingatkan bahwa membangun sebuah tim yang solid membutuhkan proses, kepercayaan, dan evaluasi yang adil, bukan tuntutan instan. Eliano Reinders bicara tentang adaptasi, kekompakan tim, dan ambisi juara bersama Persib Bandung. Baru-baru ini, Eliano Reinders berbagi pengalaman dan pandangannya setelah kurang lebih sebulan bergabung dengan Maung Bandung. Ya, Eliano merasa sangat senang bergabung dengan Persib. Dirinya menyebut Persib sebagai klub terbesar di Indonesia dan sudah lama ingin bermain di Indonesia setelah kunjungan pertamanya. Keputusan Eliano juga didukung oleh sang kakak, Tijani Reinders, yang mendorongnya untuk mengejar karir di Indonesia, terutama karena Persib adalah klub besar dan bermain di kompetisi tingkat Asia. Selain itu, Eliano menggambarkan pertandingan perdananya sebagai laga yang sulit karena cuaca dan lawan. Meski dirinya merasa tim bermain dengan baik dan meraih 3 poin penting. Saya mengakui adanya tekanan untuk bermain bagus di hadapan para penggemar, tetapi tekanan tersebut sirna ketika saya memasuki lapangan karena sambutan hangat dari penonton yang bernyanyi dan membuat saya merasa bebas. Fleksibilitas saya dalam bermain di berbagai posisi, termasuk bek kanan, bek kiri, dan gelandang seperti yang saya mainkan di timnas Indonesia, saya juga menyoroti pentingnya komunikasi dengan rekan satu tim.
Saya juga sering berdiskusi tentang pergerakan dan posisi untuk memastikan ada ruang bagi rekan tim untuk beraksi atau memberikan umpan, ungkap Eliano Reinders. Eliano memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara bersama Persib tahun ini. Dirinya yakin tim memiliki pemain-pemain terbaik di liga dan berpeluang besar untuk menjadi juara lagi. Raih kekalahan perdana saat digulung PSM Makassar, Jordi Amat sampai dibuat sangat kaget. Sebagaimana yang diketahui, semalam, Persija Jakarta harus tumbang pada laga pekan ke-6 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie. Macan Kemayoran yang dalam ambisi bersaing ketat di zona papan atas harus kalah dengan skor 2-0 dari tim tuan rumah. Kondisi ini tentu menjadi sorotan karena PSM sedang dilanda masalah keterlambatan gaji. Ambisi Juju Eja untuk keluar dari zona merah benar-benar membuat semua pemain berambisi untuk menang di laga ini. Jordi Amat menjelaskan bahwa pertandingan ini harus menjadi bahan evaluasi. Pasalnya, mereka bermain jauh di bawah ekspektasi yang membuat lawan bisa menang. Ini jadi sarana tepat untuk melakukan perbaikan karena liga masih panjang. Mantan pemain Johor Darul Ta'zim ini menilai bahwa PSM sukses membuktikan kualitasnya. Menurutnya, ini yang membuat mereka sulit mencetak gol sepanjang laga. Dia menyadari bahwa performa Macan Kemayoran memang kurang konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Kami harus melakukan otokritik karena malam ini bukan permainan terbaik. Kami harus melihat kepada diri sendiri dan melihat apa yang dapat kita lakukan dengan lebih baik. Hari ini Persija tidak berada di tahap yang tepat, kami harus berbuat lebih. PSM sangat kuat selama 95 menit, mereka terus mendorong dan mereka layak menang. Jadi kami harus melihat permainan ini lagi. Melihat kepada 2 pekan terakhir, 2 pertandingan terakhir yang kami tidak menampilkan yang terbaik, kami harus memperbaikinya, ungkap Jordi Amat. Persija sendiri masih memiliki pertandingan penting sebelum libur jeda FIFA Matchday. Mereka akan menantang Borneo FC pada 28 September nanti. Laga kontra Borneo FC dijamin akan semakin sulit karena tim lawan belum terkalahkan sejauh ini. Selain itu, Persija akan kembali bermain tandang dan pelatih Mauricio Souza harus segera menemukan formula tepat. Mulai disandingkan dengan sosok David da Silva, William Barros tegaskan misinya di Persib bukan untuk gelar individu. Penyerang Persib Bandung, William Barros, sangat senang karena pundi-pundi golnya terus bertambah. William Barros bertekad untuk meneruskan sejarah yang sudah diukir top skor Persib sebelumnya, David da Silva. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, William Barros merupakan rekrutan anyar yang sukses beradaptasi dengan cepat. William Barros langsung tampil aktif dan menjadi top skor sementara Maung Bandung. Meski mulai menunjukkan tajinya, ia merasa torehan ini bukanlah tujuan utama, sebab bagi William, kedatangannya ke Persib bukanlah untuk meraih gelar individu, melainkan gelar juara. Dengan catatan impresif ini, William mulai disandingkan dengan striker beberapa musim sebelumnya, yakni David da Silva. Sebab, sebagian bobotoh menilai, ketajamannya disebut hampir menyaingi David da Silva. Mendengar hal ini, tentu ia senang, apalagi ia dan David memiliki kesamaan, yakni sama-sama orang Brasil. William berharap, kehadirannya di Persib bisa melanjutkan sejarah yang sudah diukir pemain Brasil sebelum-sebelumnya. Saya pikir yang terpenting adalah tetap fokus sekarang, karena ada pertandingan besar di depan dan kami harus menang. Soal striker yang sebelumnya ada di sini, saya senang, dia orang Brasil, saya senang untuknya, atas semua sejarah yang telah dia bangun di sini. Saya harap saya juga bisa, ketika ada kesempatan, membantu Persib menjadi juara dan mengukir sejarah di sini juga, ungkap William Barros. Sempat dikontrak manajemen, Osvaldo Hai belak-belakan soal keinginannya bergabung dengan Persib Bandung. Sebagaimana yang diketahui, Papua dikenal tidak pernah berhenti menelurkan pemain muda berbakat. Lintas generasi, dari dulu hingga kini, pemain-pemain asal Papua selalu membuat decak kagum. Di timnas Indonesia saat ini, Ricky Kambuaya sosok yang terbantahkan, ia tak hanya membuat pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, meleleh, tapi juga membuat kagum Patrick Kluivert. Selain itu, nama lain yang sempat mencolok perhatian adalah Osvaldo Hai, salah satu winger terbaik di eranya. Ia merupakan bintang di timnas kelompok umur dan sempat lanjut ke timnas senior di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pergerakannya yang lincah, liar, dan susah ditebak pelas tembakan yang mematikan membuat Osvaldo Hai jadi incaran tim-tim papan atas Indonesia. Persipura Jayapura, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta merupakan 3 raksasa Liga 1 yang pernah memakai jasanya. Ia juga pernah merapat ke Bayangkara FC sebelum akhirnya berlabuh ke Persela Lamongan belum lama ini. Namun di balik itu semua, ada kisah menarik yang tak akan pernah terlupa, terkait karirnya yang terbilang panjang di sepak bola nasional. Ternyata, tim impian Osvaldo adalah Persib Bandung. Ironisnya,
ia justru tak berjodoh dengan Maung Bandung. Baginya, Pangeran Biru tak sekadar tim dengan jutaan pemuja setianya, bobotoh, tapi merupakan tim besar, itulah yang membuatnya ingin ke Persib. Menurut Osvaldo Hai, beberapa tahun lalu, ia sebenarnya sempat didekati oleh manajemen Persib. Sayang beribu sayang, sampai saat ini ia ternyata belum berjodoh dengan tim impiannya itu. Jika bicara soal tim besar di Indonesia, pastinya saya mau bergabung, terutama ke Persib Bandung. Menurut saya, bermain di tim besar Indonesia itu merupakan pengalaman luar biasa, karena tim-tim besar punya basis supporter yang besar juga. Pernah dikontak, tapi nggak sampai jadi, dulu langsung dari manajernya, kalau nggak salah Pak Teddy, ungkap Osvaldo Hai. Tentu, apa yang disampaikan Osvaldo Hai ini mengindikasikan, jika rumor yang selama ini selalu mengaitkan Osvaldo Hai dengan Persib memang benar adanya. Namun kembali lagi, jodoh belum berpihak kepada Osvaldo terkait keinginannya ke Kota Kembang. Tentang tim besar di Indonesia ya tentunya saya pengen kan play Persib Bandung. Oke. Find a place with the view, the pain is never gonna stop if it's controlling you.